Coba deh, renungkan kalimat ini. Alat yang menjamin kemenangan tidak akan pernah dijual. Alat itu akan digunakan. Nah, pegang kalimat itu baik-baik ya, karena ini adalah inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Yap, kita akan bahas soal logika yang sebenarnya cacat di balik semua alat auto trading FX. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya logika atau mungkin lebih pasnya kekeliruan logika di balik semua janji-janji manis soal keuntungan instan dari alat-alat ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama, dilema si penjual. Ini adalah logika yang super simple, tapi sebenarnya ini yang meruntuhkan seluruh model bisnis mereka. Jujur ya, cuma pakai argumen ini aja harusnya semua ini udah nggak masuk akal lagi. Nah, ini dia kontradiksi utamanya. Coba deh bayangin sejenak, kalau ya, kamu bisa bikin mesin pencetak uang yang nggak ada habisnya, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu jual mesinnya ke orang lain dengan harga murah? Atau kamu pakai sendiri mesin itu buat jadi orang paling kaya sedunia? Jawabannya udah jelas kan? Gini deh, kita urai ya logikanya. Anggap aja alat ini beneran sakti. Begitu kamu jual, kamu itu sebenarnya lagi nyiptain saingan yang pakai strategi persis sama kayak kamu. Makin banyak yang beli, ya makin banyak saingan. Profit yang tadinya bisa kamu sikat sendiri 100%, sekarang jadi rebutan. Lama-lama, ia habis. Menjual alat ini tuh, secara harfiah, sama aja kayak nyembeli angsa yang bertelur emas. Jadi, intinya cuma satu dan simple banget. Alat pemenang itu pasti dirahasiain, bukan dijual bebas. Justru karena alat ini ada di pasaran dan dijual, itu udah jadi bukti paling kuat kalau alat ini ya nggak sehebat klaimnya. Karena alat yang beneran jitu, nggak akan pernah kamu lihat dijual dimanapun. Oke, argumen logika tadi udah kuat banget sih, tapi itu belum semua. Biar kita benar-benar ngerti, kita harus masuk lebih dalam dan lihat gimana ilusi keuntungan ini sebenarnya diciptakan di pasar FX. Nah, ini konsep penting yang sering banget orang salah paham. Di dunia FX, profit yang kamu lihat di layar itu seringnya cuma angka di atas kertas, belum beneran jadi duit kamu. Istilahnya itu unrealized gain, keuntungan yang masih ngambang, yang bisa hilang dalam sekejap mata sebelum kamu sempat amankan. Dan disinilah triknya dimainkan. Mereka bakal pamerin grafik yang kelihatannya naik terus, profitnya hijau semua, padahal itu semua cuma profit ngambang tadi, profit yang bisa aja langsung anjlok detik berikutnya. Uang itu baru beneran jadi milikmu kalau posisinya udah ditutup dan uangnya udah ditarik. Nah, ini bagian yang paling ironis. Tahu nggak kapan waktu paling gampang buat profit di pasar? Yaitu pas market lagi tren kuat ke satu arah. Lagi strong bullish atau strong bearish. Tapi lucunya, di saat kayak gitu, kamu sebenarnya nggak butuh robot mahal sama sekali. Cuma perlu ikutin arusnya aja. Simple kan? Ini pertanyaan besarnya. Kalau logikanya sesimpel itu, kenapa alat-alat ini masih laku keras? Kok masih banyak yang beli? Jawabannya, ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan logika. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru. Kita geser dulu dari dunia logika murni, dan kita masuk ke ranah yang jauh lebih kompleks, psikologi manusia. Nah, disinilah alasan sebenarnya kenapa bisnis ini bisa tetap hidup dan subur. Mungkin kamu mikir, yang beli pasti orang awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Banyak loh pembelinya yang sebenarnya udah tahu semua argumen logis yang kita bahas tadi. Tapi, mereka tetap beli. Nah, loh, kenapa coba? Karena produk ini punya tujuan lain, tujuan yang sebenarnya. Ini bukan dijual sebagai alat untuk menang. Ini dijual sebagai perangkat untuk menghindari penilaian. Atau, lebih gampangnya, alat untuk lari dari tanggung jawab saat kita kalah. Lihat deh perbedaannya. Kalau trading sendiri, semua keputusan, semua resiko, itu 100% tanggung jawabmu. Kalau rugi, ya itu salahmu. Sakit kan? Nah, kalau pakai alat ini, tanggung jawabnya pindah. Yang salah sistemnya, AI-nya, atau pasarnya lagi jelek. Selalu ada kambing hitam. Kamu bisa bilang, loh saya kan cuma ikutin aturan robotnya. Enak kan? Inilah fungsi utamanya. Sebuah penyangga psikologis. Sebuah tameng buat ego kita. Alat ini ngasih kita jalan keluar biar nggak perlu nanggung beban mental pas rugi. Jadi kita bisa tetap main di pasar tanpa harus merasa jadi orang yang gagal kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Terus siapa dong yang jadi targetnya? Nah, disinilah letak jeniusnya sekaligus ngerinya bisnis ini. Target mereka bukan orang yang kamu kira. Ini cerdasnya mereka. Mereka nggak nargetin orang yang polos atau gampang dibodohi. Bukan. Target utama mereka adalah orang yang ingin merasa pintar. Orang-orang yang butuh validasi kalau keputusan mereka itu logis, ada dasarnya, sudah lewat riset, bukan sekedar nebak-nebak atau ikut-ikutan emosi. Dan gimana cara meyakinkan tipe orang kayak gini?
Ya, pakai senjata yang kelihatannya ilmiah. Mereka sodorin angka, grafik yang rumit, hasil backtest yang keren, pakai istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Semua ini bukan cuma buat jualan, tapi buat memberi makan ego si pembeli. Biar dia merasa, wah, keputusan gue ini cerdas dan berbasis data. Oke, kita sampai di bagian akhir. Apa sih bahaya yang sesungguhnya dari semua ini? Dan percayalah, ini lebih dari sekedar soal kehilangan uang. Bahayanya itu tersembunyi. Dari luar, semuanya kelihatan legal, profesional, nggak ada yang aneh. Tapi di baliknya, model bisnis ini diam-diam memangsa kelemahan psikologis kita yang paling mendasar, keinginan buat lari dari tanggung jawab, dan rasa sakit karena gagal. Kebutuhan psikologis ini, mereka kemas ulang seolah-olah ini adalah strategi finansial yang cerdas. Dan pada akhirnya, ini yang paling ngeri. Bisnis ini ada bukan karena kita bodoh, tapi karena kita manusia. Keberadaan alat-alat ini jadi cermin buat kita semua. Pengingat kalau kita ini bukan makhluk yang 100% rasional. Seringkali, kebutuhan kita buat melindungi ego, buat menghindari rasa sakit karena salah, itu jauh lebih kuat daripada logika. Dan selama kita masih seperti itu, ya bisnis macam ini nggak akan pernah hilang.